Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama aku Satyo Desyafla Pradana dari kelompok 16. Nah, jadi kelompok aku itu adalah kelompok yang memiliki tugas penelitian budidaya tanaman hias hortensia. Nah, jadi ini adalah tanaman hortensia. Nah, jadi gimana sih tata cara pembudidayaan tanaman hortensia itu? Jadi, pertama, kalau menurut petani di daerah sini, budidaya tanaman hortensia itu menggunakan vegetatif alami. Jadi menggunakan stek batang atau stek daun. Jadi pada awalnya para petaninya mereka akan menanam tanaman pokok dulu seperti tanaman kentang, seperti contohnya tanaman kentang. Lalu di sekitarnya baru ditanam tanaman hortensia ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena tanaman hortensia ini merupakan tanaman yang masa pertumbuhannya itu sangat lama. Oleh karena itu, kalau menurut si Bapak dia butuh pemasukan dulu. Jadi pemasukan itu pertama dari tanaman pokok tersebut, baru dari tanaman hortensia ini. Lalu apa sih fungsi tanaman hortensia ini? Jadi tanaman hortensia ini fungsinya sebagai tanaman hias juga. Jadi nanti tanaman ini bisa dijual dengan harga kurang lebih 5.000 per tangkai. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Nabila dari kelompok 25 yang meneliti berjudul Dampak Pariwisata bagi Masyarakat di Desa Dieng Kulon. Dampak yang terjadi dari sudut pandang saya adalah meluasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa ini sendiri, karena pariwisata yang ada di ujung desa Dieng Kulon ini memanfaatkan sebagian besar tenaga kerjanya, yaitu masyarakat di desa itu sendiri, sehingga bagi dampak yang ada bagi masyarakat di desa Dieng Kulon ini sangatlah besar, terlebih di bidang perekonomiannya. Lalu selain dampak yang terjadi, saya juga meneliti tentang perbandingan antara kondisi pariwisata di masa pandemik dan di masa endemik yang sekarang sedang kita lalui. Di masa pandemik, orang-orang cenderung jarang berkunjung ke desa pariwisata itu sendiri karena adanya kebijakan pemerintah. Lalu juga bahkan dalam sehari itu pun sangat sedikit pengunjung yang datang, bahkan nyaris tidak ada yang datang. Dan itu sangat berdampak bagi pendapatan yang masuk ke dalam pariwisata di desa Dieng Kulon ini. Di masa endemik yang sekarang sedang kita jalani, sangat berpengaruh positif bagi pariwisata yang ada di desa Dieng Kulon ini. Terlebih wisatawan banyak sekali berkunjung ke berbagai macam pariwisata karena mengobati rasa rindu liburan dan juga berpariwisata seperti sebelum pandemi COVID ada. Dan itu juga sangat berdampak bagi pariwisata ini dengan melonjaknya pendapatan dari hasil wisatawan yang datang, baik itu dari dalam negara maupun luar negara. Pariwisata di dalam desa Dieng Kulon ini juga sangat dikenal bagi wisatawan luar negeri, terlebihnya di Belanda. Segitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafia Cantika Balni. Saya dari kelompok 17. Jadi hari ini saya meneliti tentang anak rambut gimbal di Dieng. Anak rambut gimbal di Dieng itu jadi titisan dari Nyai Roro Ronce dan Kiai Loro Dante. Mereka merupakan titipan dari Nyai Roro Ronce tersebut. Nah, jadi awal mulanya si anak ini itu bisa kelihatan kalau misalnya anak ini adalah titisan. Prosesnya adalah pertama-tama adanya gejala-gejala yang dialami anak tersebut. Biasanya anak tersebut akan sakit-sakitan dan udah dibawa ke medis pun nggak bisa ditangani gitu secara medis. Anak ini tuh biasanya sakit, terutama ketika dia mau dipotong rambutnya atau lagi disampoin atau lagi disisir. Biasanya mereka akan memunculkan gejala-gejala penyakit seperti demam, batuk, dan sebagainya. Jadi biasanya gejala-gejala dari anak rambut gimbal ini muncul pada umur 2-3 tahun. Dan mayoritas anak-anak yang berambut gimbal ini adalah perempuan. Nah, untuk anak rambut gimbal ini ketika rambutnya ingin dipotong, itu harus ada persyaratan-persyaratannya. Harus ada permintaan-permintaan yang mereka minta dan harus dipenuhi apapun itu. Nah, untuk dipotong tersebut pun harus ada ritualnya atau upacara adat. Jadi upacara adat tersebut biasanya dilakukan di Dieng. Mereka diarak, habis itu mereka dibawa ke candi. Nah, di candi ini mereka nanti dimandiin, habis dimandiin baru
rambutnya dipotong dan dimasukin ke dalam kayak sebuah kendi gitu, terus nanti dialirin ke sungai supaya ibaratnya kayak sial-sialnya tuh hilang gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi penelitian tentang anak rambut gimbal yang ada di Dieng itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.